Kalau saya senyum baru kelihatan nih kerutannya. Nah itu namanya kerutan yang dinamis. Tapi kalau saya diem aja, dia udah ada kerutan, artinya tuh kerutan itu sudah statis. Kalau udah statis, botox aja tuh kayaknya kurang mempan gitu, kurang nampol. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di Behind Beauty Podcast. Nah, di episode kali ini kita mau ngebahas tentang apa ya, tips and trick kali ya untuk kamu yang mau kelihatan muda tapi nggak mau operasi gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ngasih ngobrol sama ahlinya dari Dokter Estetik Plastik Klinik, Dokter Vera. Halo dok. Gimana dok, apa kabar nih? Baik. Gimana aja kesibukan lagi apa aja nih dok? Ya biasa sehari-hari sih ya, praktek tentunya. Kemudian juga jalan, makan, untuk menambah imun kita juga harus. Tapi tetap harus jaga prokes juga sih sebenarnya. Jadi semua kegiatan sehari-hari tetap harus kita lakukan dengan lebih hati-hati lah bagi masa pandemi ini. Di sini juga kalau misalkan mau treatment gitu, kita bisa swab dulu juga ya dok ya? Oh bisa, tentu bisa. Plus kalau lagi ini kan kita biasanya mikir kan untuk nambah imun kita nih gimana sih? Salah satunya dengan suntik vitamin. Itu juga bisa gitu. Saya itu aja kali ya, nambah imun juga. Benar. Jadi banyak ini ya, banyak pilihan di sini, banyak pilihan gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk kali ya ke topik pembahasan kita, how to look younger without plastic surgery. Check it out. Oke, nih masuk ke topik pembahasan kita ya dok. Kan kalau misalkan namanya juga wanita ya, pasti pengen banget nggak sih dok kelihatan cantik gitu ya. Walaupun kadang-kadang tuh orang pengen cantik tuh harus ada effortnya. Kayak misalnya suka merasa kayak beauty is pain, jadi dia mau plastic surgery biar kelihatan cantik. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, kan biasanya mereka jadi pada fokus ke tanda-tanda penuaan, misalkan kayak gitu ya dok. Nah, apa sih dok tanda-tanda penuaan yang paling terlihat gitu? Oke, mungkin saya bisa bantu jelasin dikit ya nih ya. Jadi dimulai dari usia 20-an, memang tuh sebenarnya masih kencang nih kulit kita, tapi itu udah bisa mulai terlihat nih tanda-tanda penuaan, dan biasanya lebih jelas lagi di atas usia 30 seperti itu. Nah, biasanya tuh kelihatannya dari mana? Pertama, adanya kerutan. Dan kerutan itu biasanya paling awal tuh munculnya di mana? Sekitar mata. Yang kalau kita senyum jadi kelihatan garisnya gitu ya dok ya. Nah, yang kayak bentuk ini kaki burung gagak, kita sebutnya crow's-feet. Nah, kenapa di daerah mata? Karena di sini sebenarnya daerah yang kulit itu paling tipis gitu, daerah mata kita. Makanya kenapa kerutan tuh paling awal juga di sana. Dan mata kita tuh kontraksi terus kan, otot-ototnya kan. Terutama kalau kita senyum atau bahkan kita mengernyit atau gimana, pokoknya upper face itu benar-benar yang paling banyak lah gitu untuk kerutan ya. Dan kedua, tanda penuaan yang lain nih itu adalah kekurangan volume. Biasanya itu kita sebutnya sinker gitu. Jadi yang sudah kekurangan volume, misalnya daerah pipinya yang terlalu kempot, yang habis kan. Nah, itu juga bisa. Kenapa? Karena sebenarnya aging proses itu terjadinya itu tidak hanya di lapisan kulit saja, tapi dari lapisan paling luar nih ya, dari kulit, kemudian sampai jaringan lemak, sampai otot, sampai bahkan ke tulang. Itu akan ada absorpsinya, akan terabsorpsi, akan diserap, sehingga lama-lama tuh makin habis gitu. Nah, tanda penuaan yang ketiga, salah satunya lagi, tadi kan saya udah sempat jelasin kan, bahwa lemaknya juga terabsorpsi nih, akan habis juga nih, dan akan melorot kalau lemak. Jadi biasanya itu di wajah kita nanti ada timbul yang namanya itu sagging. Sagging itu seperti apa? Ada kayak yang kendur gitu, kayak jendol gitu. Misalnya dari sininya kan, biasanya di daerah jowl, dekat dagu gitu, sampai dagu. Nah, itu ada yang kayak lemaknya itu berlebih, itu artinya itu sudah melorot. Atau misalnya daerah pipinya tuh, yang misalnya kita dengan usianya udah 30-an, 40-an lah, biasanya baru kelihatannya itu udah mulai saggingnya turun pipinya gitu. Tapi wajar nggak sih dok kalau misalkan tanda-tanda penuaan tersebut tuh udah muncul sebelum usianya gitu, atau sebelum masanya gitu? Itu normal nggak dok? Sebenarnya nanti tergantung juga nih. Contoh yang paling simpel ya, kayak contohnya keriput atau kerutan, wrinkle itu. Sebenarnya wrinkle itu kan di atas 30-an baru mulai kelihatan. Akan tetapi kalau misalnya kita lihat nih, ada nih umur 20-an itu udah mulai kelihatan. Kenapa? Tekstur kulit kadang nih. Jadi tergantung, misalnya dia tipe kulitnya yang kering. Tipe kulit kering tuh cenderung biasanya keriputnya tuh lebih cepat dibandingin yang beningnya.
Ya, jadi plus minus ya sebenarnya punya kulit berminyak. Walaupun kulit berminyak kayak mengganggu juga nggak sih dok? Tapi ternyata juga, kan? Ada plusnya juga ya dok? Jadi gitu. Tergantung nih, karena kan balik lagi nih, ada juga yang usianya itu udah 60-an, tapi sebenarnya tanda penuaan itu nggak kelihatan kayak 60-an, dia masih kayak kelihatannya itu yang karena perawatan misalnya ya, karena perawatannya bagus gitu, dari skincare-nya bagus, treatment-nya bagus gitu. Nah jadi tanda penuaannya itu kelihatan itu seperti yang usianya itu 40-an misalnya. Jadi balik lagi sebenarnya ke diri kita sendiri juga. Berarti yang tanda penuaannya mungkin di umur 40 tahunan itu udah kayak 60 tahunan, berarti di 60 tahun bisa lebih parah lagi dong kelihatannya dok? Biasanya iya. Nah makanya kenapa kalau misalnya untuk plastic surgery ya, untuk kita operasi bedah plastik itu diindikasikan untuk yang mungkin 50-an, 60-an ke atas lah gitu. Tapi ya kita yang masih 20-an pun kita udah boleh start loh gitu. Kalau anak 20-an udah boleh start juga. Jadi apa nih kira-kira rekomendasi buat aku apa nih dok? Jadi kita udah bisa mulai dengan yang dari ringan-ringan tuh, paling ringan kan contohnya skin booster, skin booster untuk kolagen kita juga, hyaluronic acid kita juga, seperti itu. Nah kemudian kalau untuk usia 30-an kita udah bisa mulai dengan botox tadi ya, untuk menghilangkan kerutan-kerutan. Karena kalau dibiarin nanti kerutannya itu jadi kerutan yang dinamis, statik gitu. Jadi kerutan itu ada dua. Ada yang namanya kerutan itu dinamis seiring dengan kita bergerak, kita berekspresi. Misalnya saya senyum berkembang terus gitu ya dok. Nah kalau saya senyum baru kelihatan nih kerutannya. Nah itu namanya kerutan yang dinamis. Tapi kalau saya diem aja dia udah ada kerutan, artinya tuh kerutan itu sudah statis. Kalau udah statis, botox aja tuh kayaknya kurang mempan gitu, kurang nampol. Terus mempannya pakai apa dok? Kadang ada yang bisa di tanda kutip di filler, tapi kan nggak semua bagian itu aman untuk di filler. Contohnya daerah dahi, kan banyak nih yang kita suka mengernyit ya di sini kan, sampai ininya kelihatan gitu kan. Nah ada yang udah jadi gitu istilahnya, yang udah jadi garisnya. Nah itu kita kurangin dengan botox tetap bisa. Akan tetapi untuk benar-benar ngilangin sebenarnya ada option lain yaitu filler. Tapi filler itu nggak sesuai nih resikonya kalau dilakuin daerah dahi gitu. Jadi nggak worth it lah, karena resikonya lebih gede dibandingin kalau kita lakuin. Jadi lebih baik kalau di dahi tuh kayak botox aja, walaupun dia jatuhnya nggak menghilangkan, tapi setidaknya mengurangi ya dok ya. Betul. Oke, nanti kan dokter Vera juga ngomongin soal botox nih dok. Nah, kalau botox tuh kan tadi katanya bisa dilakuin untuk siapa aja juga kan ya dok ya? Untuk umur 20-an gitu? Udah bisa juga, nggak ada larangan. Yang penting udah punya KTP ya. Tuh yang penting udah punya KTP. Jadi adik-adik belum boleh ya dok? Iya, usah di bawah 17 kan? Di bawah 17 no. Kan belum bisa make decision by yourself atau himself gitu ya. Betul. Tapi kalau botox tuh harus sama dokter nggak dilakuinnya? Apa boleh? Harus sama dokter dong ya, udah pasti gitu. Karena kan sebenarnya kalau untuk tindakan medis, saran saya sih ya tetap sama tenaga kesehatan lah, sama dokter gitu. Kayak contohnya untuk suntik vitamin pun ya mungkin ada perawat lah minimal banget gitu. Tapi kalau kayak botox tetap harus sama dokter, nggak bisa sama perawat juga gitu. Iya. Jadi apalagi kalau bukan tenaga medis, nggak boleh ya. Dan mungkin kalau misalnya sama dokter lebih enak ya bisa konsul sekalian gitu. Betul. Jadi kan dapat arahan tanda kutip edukasinya juga tepat ya. Maksudnya setelah tindakan apa sih yang boleh dilakukan sama yang tidak boleh dilakukan. Setuju. Nah, balik lagi nih dok, ngomongin soal tadi tanda-tanda penuaan, kan tadi dibagi jadi 3 ya dok. Nah, boleh dong dikasih tahu nih ke teman-teman semuanya, gimana aja sih cara ngatasin dari ketiga tanda penuaan itu? Oke. Tadi mungkin yang seperti yang saya udah sampaikan ya, kalau untuk keriput kita bisa mengurangi itu dengan cara botox. Kenapa? Itu untuk yang ini ya, tapi ya untuk keriputan yang istilahnya masih yang dinamis gitu, yang muncul karena ekspresi kita, karena ada pergerakan dari otot kita. Botox ini tujuannya adalah untuk melemahkan otot gitu, jadi supaya nggak kontraksi lebih dan menimbulkan kerutan. Nah itulah tujuannya si botox. Kemudian yang kedua, kalau yang untuk tipenya tuh sinker, yang udah habis volumenya, misalnya daerah pipinya gitu kan, udah kayaknya udah melorot gitu dan udah nggak ada volumenya gitu. Nah itu kita bisa kasih filler. Nah filler itu juga sebenarnya ada macam-macam nih. Jadi maksudnya komposisinya itu ada yang dari hyaluronic acid, ada yang bukan. Tapi yang anjuran saya tetap yang dari hyaluronic acid. Kenapa?
Karena sebenarnya hyaluronic acid itu kandungan yang alami nih, ada di kulit kita. Dan relatif lebih safe ya, dalam artian kalau ternyata amit-amit ada resiko jendol atau misalnya kita nggak suka nih hasil fillernya, atau misalnya amit-amit ada kejadian dia kena ke pembuluh darah atau apa, biar dia bisa dilarutkan, itu harus yang hyaluronic acid. Tapi kalau bahan pembentuk filler yang lain, contohnya yang lactic acid, walaupun dia collagen stimulator, itu tidak boleh, maksudnya tidak bisa dilarutkan dengan hyaluronidase tadi gitu. Jadi lebih resiko lah gitu istilahnya. Nah kemudian kalau untuk yang ketiga, untuk yang tipenya itu mungkin sudah sagging, yang udah melorot gitu ya, kompartemen lemak superficialnya, itu kita bisa anjurkan untuk lakukan thread lift. Nah thread lift itu kayak tarik benang ya kalau kita sebutnya. Jadi kalau saya sih agak bedain sama yang namanya tanam benang. Kalau tanam benang itu cuma untuk rejuve gitu. Jadi tanam benang itu nggak ada daya liftingnya, tapi untuk rejuve aja gitu. Kenapa bisa rejuve? Karena biasanya dengan habis tanam benang nanti ada kolagen yang terangsang juga untuk membentuk lebih banyak gitu. Makanya kenapa jadinya nanti rejuve kulitnya. Tapi kalau untuk yang thread lift itu kan untuk lifting juga nih sekaligus, selain untuk rejuve juga untuk lifting gitu. Jadi untuk daerah-daerah yang kendor itu bisa ditarik gitu. Atau misalnya bukan untuk daerah yang kendor, bukan untuk saggingnya, tapi untuk kita shaping. Contoh misalnya nih Anif mau wajahnya lebih oval, nah itu kita bisa bantu shaping dengan thread lift tadi. Atau sukanya yang rahangnya yang terbentuk jawline-nya sini ya. Nah itu kita juga ada tekniknya sendiri nanti yang untuk membentuk rahang dengan tadi benang tadi gitu. Jadi thread lift tuh bisa di mana aja dok? Pipi itu pasti. Terus kemudian rahang bisa ya tentunya ya. Kemudian mata nih kalau yang sekarang lagi pada brow lift ya, foxy eyes gitu kan. Ditarik sini alisnya berarti ya dok ya. Betul, alis bisa. Jadi kayak sebenarnya gini, ada dua, satu yang benar-benar alisnya diangkat dua-duanya ini. Ada juga yang cuma ujungnya. Kalau ujungnya aja kita sebutnya foxy eyes. Nih, Anif lihat nggak nih dengan kayak gini kan kelihatan lebih ngangkat dari kelopaknya kita gitu. Itu foxy eyes juga lagi in. Sama double chin. Oh, dihilangin double chinnya. Ilangin sih enggak ya, mungkin lebih diperbaiki aja. Ditarik aja gitu biar lebih kenceng gitu ya dok ya. Tapi dok, hidung juga bisa loh teman-teman ya. Oh, hidung juga bisa. Betul. Jadi kalau kebanyakan teman-teman taunya filler hidung, kalau saya pribadi lebih setuju hidung itu dibenang daripada di filler. Resikonya lebih kecil dan hasilnya juga lebih stabil sih menurut saya. Tapi lebih sakit nggak dok? Downtime-nya juga minimal. Oh, downtime-nya minimal. Hampir nggak ada, benar-benar hampir nggak ada. Kalau membengkak cuma 3 hari sampai seminggu gitu. Dan hasilnya juga lebih maksimal ya dok ya. Nanti kalau kita benang hidung itu shaping batangnya itu kelihatan gitu, kayak Anif nih misalnya mau nih biar kelihatan lebih ada shapingnya gitu kan batangnya, itu bisa. Jadi tertarik. Nanti langsung ngomongin dokter Vera kali ya. Nah, aku juga mau nanya nih dok, kan ada nih orang thread lift tapi kayak jadi ada cekungan di bagian pipinya gitu loh dok. Jadi agak melendung ke dalam gitu kayak gini dok. Oh iya. Nah itu normal nggak sih dok? Sebenarnya kalau yang ditunjukin sama Anif ini nggak normal ya, tapi ada cekungan yang normal juga. Jadi ada tipe benang yang memang bisa bikin dimpling namanya, bikin cekungan. Tapi biasanya itu untuk tipe-tipe benang yang kita pakai itu yang double needle, yang tarikannya itu lebih kuat gitu misalnya. Nah itu biasanya tapi hilang. Jadi ini kayak cuma beberapa hari doang gitu dok? Enggak, rata-rata bisa sampai sebulanan ya. Tergantung tarikannya juga. Kalau bisa tarikannya kuat banget bisa sampai 2 bulan. Tapi kalau yang Anif tunjukin ini, dia bukan tipe benang double needle nih kayaknya. Jadi yang ini most likely salah kalau yang ini. Oh, salah. Maksudnya nggak normal lah gitu. Oke. Normal itu ada beda nanti. Jadi walaupun downtime dari thread lift ini lebih sedikit, terus hasilnya lebih maksimal, tapi pengerjaannya juga singkat banget. Jadi thread lift itu dulu kita sebutnya sebagai lunch break prosedur karena kita kerjain dalam jangka waktu kurang dari 1 jam. 15 menit gitu mungkin ya dok? 15 menit. Kalau tanpa anestesi topikal ya 15 menit selesai. Ya ampun, cepet banget guys. Beneran lunch break. Jadi lunch break aja. Lunch break kan sejam lah ya. Iya, ini malah lebih cepet ya. Sama anestesi dan lain-lain ya kita anggap 1 jam gitu. Oke, cepet banget guys. Ya tapi memang kita harus bedain ya outcome-nya. Jangan dirasa bakal sesignifikan kayak facelift, itu beda. Operasi tentu lebih
wah gitu kelihatannya kan dibandingkan dengan yang tanda kutip minimal gitu. Karena kalau untuk thread lift sendiri hitungannya adalah minimal invasive prosedur gitu. Jadi prosedur yang nggak terlalu banyak lah tindakannya. Invasifnya gitu. Jadi makanya tadi yang dibilang kerjanya juga cepet banget ya dok ya, karena tindakannya ada downtime. Itu kayaknya itu pasti ya dok untuk hampir semua tindakan sih ada downtime ya. Tapi nggak terlalu lama gitu kali ya dok ya. Nggak selama surgery mungkin. Oke. Nih pertanyaan terakhir nih dok. Bisa dikasih tahu nggak sih ke teman-teman apa aja nih keuntungan dari treatment yang non surgical ya, surgery, pokoknya treatment yang nggak pakai tanpa operasi gitu. Mungkin teman-teman masih banyak nih yang pengen butuh tips and trick atau cara-cara sih sebenarnya dipakainya gitu yang non surgical. Betul. Mungkin kalau untuk itu tergantung ya, pertama balik lagi nih ke usia pasien sama tanda penuaannya sudah sejauh apa. Contoh kalau kayak tadi yang dia seharusnya sudah butuh facelift tapi kita lakukan thread lift, bukan yang nggak bisa, tapi mungkin hasilnya nggak signifikan banget gitu karena tanda penuaannya sudah sangat berat misalnya seperti itu. Dan terutama untuk pasien-pasien yang masih belum berani ya melakukan operasi, karena nggak semua orang berani operasi. Dan mungkin ingin yang hasilnya itu lebih tanda kutip natural, nggak terlalu kelihatan yang light ya. Nah jadi kelihatannya lebih ringan. Nah itu bisa gitu option. Jadi keuntungannya tuh lebih ke dia bakal dapetin hasil yang lebih natural gitu ya dok. Ya, dan juga downtime-nya nggak selama surgery pastinya. Kemudian juga cost-nya udah pasti lebih murah. Tapi ya tetap kalau mau dilanjutin ada maintenance-nya ya. Jadi jangan tenang dulu. Karena abis itu kalian tetap harus maintenance-nya ya harus ya kalau mau kan sebenarnya kan kontrol mungkin istilahnya dok ya. Betul, karena gini banyak banget nih sebenarnya saya ingin menekankan satu lagi nih, banyak banget orang yang suka nanya apakah kalau saya sudah di botox atau di filler atau di thread lift artinya saya harus mengulang lagi atau tidak, artinya akan menjadi lebih jelek nggak sih kalau saya nggak ulang gitu kan. Oke. Nah jadi sebenarnya kalau untuk itu balik lagi nih ke si pasien. Kenapa biasanya tetap butuh pengulangan? Karena saya contoh ya, saya botox. Saya udah terbiasa nih dengan botox itu kan biasanya tahan 4-6 bulan. Saya udah terbiasa melihat saya udah nggak ada kerutan. Tapi begitu udah habis, saya ngerasa saya harus ngulang lagi karena saya udah terbiasa dengan diri saya yang cantik gitu tanpa kerutan, misalnya seperti itu. Tapi kalau nggak mau, jangan dibilang artinya bakal lebih jelek, enggak, dia balik ke state semula. Ke yang tadinya belum di botox kayak gimana? Karena daya apa ya maksudnya ya, udah masa habis pakainya itu segitu gitu, beda-beda. Kalau botox mungkin 4-6 bulan, filler mungkin 1 tahun, benang juga mungkin 1 tahun gitu. Jadi even thread lift pun dia setahun ya dok, paling setahun tahannya gitu ya. Tapi ini kalau thread lift agak susah ya, mungkin di sesi berikut ya. Oke. Intinya saya mau menekankan jangan expect tahan 1 tahun tuh artinya benar-benar liftingnya 1 tahun loh. Mungkin mengendur pelan-pelan. Tetap akan setelah pengerjaan mungkin 1-2 bulan awal tuh yang benar-benar lagi liftingnya bagus lah gitu. Tapi yang setahun itu maksudnya adalah si benangnya untuk produksi kolagen. Jadi biasanya thread lift itu ada 2 mekanisme lifting. Satu yang mekanik secara tarikan tadi kelihatannya bagus kan langsung kan. Sama kedua secara tekstur kulit. Nah tekstur kulit itu tuh yang bisa sampai setahun maksudnya. Jadi jangan salah kaprah nih nanti. Kalau nggak semua pada saya baru dipasang 3 bulan udah melorot. Ibarat kata kayak nempelnya dia ke kulit gitu ya dok ya, mungkin dibilangnya tekstur yang kulit merangsang gitu. Kolagennya. Kan dengan dipasang benang itu nanti ada kolagen yang terbentuk seperti itu. Karena ibarat katanya itu kayak barang asing nggak sih? Iya benar. Ke muka kita. Ada benda asing itu akan merangsang kolagen. Tapi balik lagi ya dok, berarti kalau misalkan mau ngelakuin tindakan apapun harus konsultasi dulu ya, biar tahu kamu bisa nggak nih pakai treatment ini itu gitu ya dok ya. Oke. Gimana teman-teman, udah kejawab semua belum nih tadi pembahasan kita tentang gimana sih biar tetap kelihatan muda tanpa harus operasi dan beberapa treatment yang bisa direkomendasikan juga ya dok ya, gitu. Nah
Kalau misalkan dari kamu ada yang mau nanya lagi tentang treatment atau tentang tindakan atau mau konsultasi sekalipun gitu sama Dokter Vera yang langsung, bisa langsung hubungin aja ke DM Instagram @plastetic.clinic dan nanti bakal direspon, kalian bakal dimintain ditanya-tanya namanya, nomor telepon dan lain sebagainya. Nanti bakal kita atur jadwal buat konsul atau kamu mau langsung datang treatment juga bisa. Betul. Kayak gitu. Oke, Dokter Vera, terima kasih banyak atas waktunya dan informasinya. Insight-nya jadi dapat banyak banget kan, guys. Pengetahuannya gitu ya. Membantu ya. Amin, udah pasti. Jadi sampai bertemu di Behind Beauty selanjutnya. Dadah.